masih di my channel. Apa kabar kalian lur? By the way, Mbak Yani dubbingnya sangat semangat banget nih karena untuk menemani waktu rebahan kalian. Oke, di video kali ini Mbak Yani yang imut dan menggemaskan ini akan menceritakan sebuah alur rekaman film yang berjudul The Legend of Tarzan. Garapan Bapak David Yates ini dibintangi oleh Sugar Daddy Mbak Yani loh, yaitu Alexander Skarsgård dan beberapa artis terkenal lainnya. Bercerita tentang kehidupan zaman now yang dijalani Tarzan dan istrinya. Namun suatu ketika Tarzan ditugaskan untuk mengungkap kejahatan dari Raja Leopard dan pasukannya. Berhasil apakah tidak? Yes, no basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Tepatnya 5 tahun setelah Raja Leopard dari Belgia mendapatkan bagian wilayah di Kongo, Afrika. Suatu ketika Leopard mengalami krisis uang karena terikat utang besar. Karena hal tersebut akhirnya dia mengirimkan pasukan yang diketuai oleh tangan kanannya yaitu si Lion Rom untuk pergi ke Kongo, negara yang dikuasainya, guna mencari berlian opar legendaris yang harganya hahaha. Dalam perjalanan, Rom dan pasukannya berhenti tatkala melihat sebuah bukit batu yang berbentuk wajah gorila. Tak lama muncul satu anak panah yang landingnya ke arah pasukan. Dan ternyata di depan penghuni suku Kongo telah bersiap untuk melawan pasukan Rom. Dan akhirnya baku hantam pun berlangsung di sana. Action's ready, sir! Pertarungan kali ini MVP-nya adalah suku Kongo karena ratusan pasukan Rom telah habis dibabat mereka. Rom yang kini sendirian didatangi Bonga atau bapak kepala suku. Dan rupanya Bonga ini sudah tahu apa maksud dan tujuan Rom ke sini. Bonga mengatakan bahwa dirinya akan memberi banyak opar untuk Rom jika dia mampu mendatangkan The Reel of Tarzan untuknya. Rom yang menyetujui kesepakatan itu kemudian diberi 3 butir opar oleh Bonga sebagai jaminan. Dan film The Legend of Tarzan pun dimulai. Di London terlihat Tarzan yang kini memiliki nama Jane Clayton dan hidup bahagia bersama James Porter istrinya sedang diundang Perdana Menteri Inggris. Di sana Perdana Menteri mengatakan bahwa Raja Leopard Afrika mengundang John untuk tur ke wilayahnya. Setelah itu Perdana Menteri juga mencoba menjabarkan hutang apa saja yang Raja Leopard punyai. Dan untuk melunasi hutang-hutang ini, Raja Leopard mempunyai ide akan membuat tambang berlian opar. Di sana orang yang bernama Dr. William juga mengatakan alasan Raja Leopard mengundang Tarzan, yaitu karena dia adalah selebriti. Namun John menolak undangan tersebut dengan beralibi "Gak mau di sana panas". Saat pertemuan itu selesai, di luar terlihat William terus memujuk John. Dia mengatakan khawatir jika raja yang sedang banyak utang itu akan memperbudak rakyatnya. Dan untuk menemukan kebenaran dari isu ini, maka William memohon dengan sangat agar John mau ke sana. Dan karena mendengar alibi tersebut, akhirnya John pun tergugah pikirannya untuk ke sana dengan mengajak istrinya. Di rumah James Porter merasa happy saat diajak John ke Kongo, mengingat itu adalah tempat pertama kali mereka bertemu. Namun John rupanya masih berpikir apakah dia akan ke sana atau tidak, karena John selalu teringat akan Bango. Jadi di sini lur, John dan Bango sendiri mempunyai kaitan. Oke, Mbak Yani jelaskan, Tarzan merupakan anak dari Raja Greystoke kelima. Kedua orang tua John meninggal saat perahu mereka terdampar di pesisir Kongo. John kecil yang bersamanya kemudian ditolong dan diadopsi oleh salah satu gorila bernama Kala. Kala sendiri mempunyai anak bernama Akut. Dan singkatnya, Tarzan yang puber bertemu dengan Jane yang sedang menjadi relawan mengajar bahasa Inggris di desa Kuba yang letaknya dekat dengan hutan itu. Di sana Tarzan menyelamatkan Jane dari serangan Akut saudaranya.
Dan karena Tarzan mendapati luka yang cukup parah, akhirnya James bersama penduduk suku membawa dia ke Kuba untuk diberikan pertolongan pertama. Singkatnya, setelah Tarzan sembuh, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada salah satu penduduk di suku Kongo yang memanah kala ibu tirinya. Di sana Tarzan marah besar dan langsung membunuh orang tersebut. Nah, dan orang yang John bunuh itu adalah anak Bonga lur. Itulah alasan kenapa Bonga merasa dendam sekali dengan Tarzan. Oh ya, dan semenjak John menolong Jane, kini hubungan dia bersama Akut saudara tirinya menjadi kurang bagus. Next, pagi buta sebelum dia dan istrinya memulai perjalanan, terlihat John berkata kepada Jane agar sebisa mungkin istrinya itu harus tetap berada di suku Kuba aja. Mengingat hanya di Kuba lah John merasa istrinya bisa aman. Beberapa hari kemudian, John dan Jane pun memulai perjalanannya untuk pergi ke Kongo bersama William. Di tengah savana, John tak sengaja bertemu dengan beberapa singa sahabatnya waktu kecil. Sementara di dermaga, terlihat Rom sedikit merasa panik karena John tak menaiki kapal yang telah dia siapkan. Karena mempunyai pikiran pasti John pergi ke Kuba, akhirnya Rom bersama rekannya berniat akan ke sana untuk menculik John. Dan ternyata benar, rupanya John sendiri memilih untuk pergi menggunakan jalur darat karena dia ingin meet up dengan teman-teman lamanya di suku Kuba. John yang baru sampai disambut oleh Mafiro si kepala suku. James juga tampak bahagia karena bertemu dengan teman-teman lamanya, terutama sama ini nih, Wasimbu. Malamnya John, Jane, dan William ikut ngimbrung bersama para suku Kuba yang sedang menghangatkan badan di depan perapian. Di tengah ramainya para penduduk suku yang bernyanyi, John tiba-tiba teringat kembali bagaimana kehidupan dia saat bersama para gorila. Walaupun John bukan anak kandung dari Kala, dia merasa mendapat perlakuan yang bagus dari para saudaranya. Di tengah malam setelah acara bakar-bakaran selesai, John memanggil Jane menggunakan suara hewan yang sedang minta kawin. Akhirnya di malam itu Jane memberikan jatah biologis untuk John. Malam itu juga ternyata Rom dan pasukannya datang untuk menyerang suku Kuba. Bahkan Rom juga tak segan membunuh Mufiro untuk memancing emosi John. Singkatnya, John, Jane, dan beberapa orang di suku Kuba berhasil ditangkap oleh Rom. Tapi lur, William yang tak tertangkap berhasil menembak beberapa pasukan Rom dan akhirnya membuat John terbebas kembali. Namun sayangnya Jane dan Wasimbu tak berhasil diselamatkan. Paginya John bersama suku Kuba mulai membuat strategi untuk menyelamatkan James dan Wasimbu. Rencananya mereka akan melewati jalur kereta yang sedang dibuat oleh pasukan Raja Leopard. Nah, awalnya John tak memperbolehkan William ikut. Namun karena William terus merayu, akhirnya John pun mengizinkannya. Kini perjalanan mereka untuk menyelamatkan James dan Wasimbu pun dimulai. Nah, belum apa-apa William napasnya sudah ngos-ngosan, lemah. Apalagi saat dirinya melihat John bersama suku Kuba terjun dari atas tebing. Namun karena William harus tetap mengikuti John, akhirnya dia pun ikut turun dan rasanya seperti mau meninggal. Mereka kemudian berlari di atas batang pohon menuju rel. Ketika sampai dan melihat kereta uap yang sedang melintas, no basa-basi lagi, mereka pun langsung turun ke kereta dengan menggunakan akar minang. Sementara di atas kapal terlihat Rom menemui James. Di sana Rom berterus terang tentang niat buruknya kepada suami Jane. Kemudian Jane juga dipaksa untuk menemani Rom ngecil. Balik lagi ke John di kereta, mereka melihat banyak rakyat Kongo yang dirantai dan dijadikan budak. John yang ingin menyelamatkan mereka mengambil alih kereta tersebut. Dan seorang perancang jembatan rel yang tak ingin dihabisi oleh John memberitahu sebuah rahasia bahwa sebenarnya Rom ingin mengambil alih Kongo. Rom juga yang menjadikan pribumi Kongo sendiri menjadi budak untuk membuat sebuah benteng atas perintah Leopard.
Dan nantinya Rome akan memperbudak seluruh negeri demi keuntungannya. Singkatnya, mereka telah sampai di Kongo. Dari perjalanan tersebut, William juga menemukan bukti tentang Raja Leopard yang melakukan perbudakan demi kepentingan dirinya. Bukti tersebut kemudian diberikan ke salah satu pasukan Kuba. Sementara pribumi yang telah berhasil diselamatkan itu diminta John untuk pergi ke pelabuhan karena nantinya John juga akan ke sana untuk menyelamatkan para budak lainnya. John dan William lalu melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Jane dan Wasimbu. Beberapa saat kemudian tibalah John dan William di hutan. Di sana mau tak mau John harus melawan Akut atau saudara tirinya dahulu. Ya taulah, sejak John melawan si adik demi menyelamatkan Jane, hubungan dia bersama si adik menjadi kurang baik. Dan kali ini pertarungan dimenangkan oleh Akut. John yang mendapatkan banyak luka akhirnya memutuskan untuk bermalam di hutan sambil diobati oleh William dengan cara tradisional. Selesai diobati, John juga sempat berjumpa dengan beberapa gajah yang merupakan teman lamanya. Keesokan harinya, terlihat Jane berhasil menolong Wasimbu yang diceburkan oleh pasukan Rom. Bangsat. Jane lari ke tengah hutan, sementara Wasimbu pergi ke arah lain untuk mencari bantuan. Beberapa saat kemudian, Jane bertemu dengan kawanan gorila. Nah, di sana Jane mencoba menunduk agar tak diserang oleh mereka. Saat itu Rom dan pasukannya datang. Rom pelan-pelan menyelamatkan Jane. Tapi saat Rom akan berhasil, tiba-tiba pasukannya mulai menembaki para gorila, membuat gorila-gorila di sana marah dan langsung menyerang mereka. Jane menyuruh pasukan Tom untuk berhenti menembaki gorila dan tanpa disengaja, suara Jane terdengar oleh John yang berada di atas tebing. No basa-basi lagi, John pun langsung turun ke bawah dan menyelamatkan istrinya. Di sana John berhasil menyelamatkan Akut yang akan ditembak oleh pasukan Rom. Dan sekarang dua bersaudara yang tak sedarah itu pun mulai bekerja sama untuk melawan pasukan Rom. Namun sayangnya John terlambat menyelamatkan Jane karena istrinya kini telah dibawa Rom ke suku Kongo. Singkatnya, kini John telah sampai di suku Kongo. Dan Bango yang memang sudah lama menanti kedatangan John pun langsung berupaya untuk menghabisi John. Berkali-kali John terjatuh, namun bukan berarti dia kalah. Dalam pertarungan tersebut, John juga mengatakan bahwa John sebenarnya tidak ingin melawan suku Kongo. Kedatangannya ke sini karena John ingin meluruskan pemahaman bahwa sebenarnya Rom ini telah membeli beberapa pasukan untuk dijadikan budak menggunakan opar yang Bango janjikan kepadanya. Dan karena Bango tak percaya, ditambah keadaan di sana semakin menegangkan, akhirnya William buka suara. Dia memberitahu rencana busuk Rom kepada suku Kongo mengenai Rom yang berencana akan menguasai seluruh Afrika dan memperbudak pribuminya. Merasa percaya dengan apa yang William katakan, akhirnya Bango pun menyerah dan mengizinkan John untuk menyelamatkan si istri serta menghabisi Rom. Sementara di pelabuhan terlihat pasukan Rom telah bersiap dengan berbagai senjatanya untuk menghabisi John. Karena peluang menang sangat kecil melihat banyaknya pasukan Rom, akhirnya John pun meminta bantuan kepada para teman-teman hewannya untuk melawan pasukan Rom. Rom yang dari jauh melihat banyak hewan akan ke pelabuhannya pun langsung bergegas ke kapal sambil membawa Jane dan berliannya. Saat itu para suku Kuba juga datang untuk menyelamatkan para kerabatnya yang selama ini telah dijadikan budak. Sementara John kini terlihat sedang berusaha sekeras mungkin untuk menyelamatkan Jane. Di atas kapal, Jane terus mencari keberadaan suaminya. Dan William yang juga tak mau tinggal diam, mulai beraksi dengan menembak awak kapal berkali-kali sehingga kapal tersebut mulai tenggelam. Kemudian John berhasil mengambil peti yang berisi berlian opar saat orang-orang sedang sibuk menyelamatkan diri.
Namun ketika dia akan membawa berlian itu, Rom tiba-tiba mencekiknya dari belakang. John yang lehernya sedang kesakitan terpikir untuk memanggil para buaya. Dan para buaya yang merasa terpanggil itu pun kini mulai berdatangan. Bersama buaya yang semakin mendekat, John kini mampu menarik Rom dan berhasil melepaskan tali yang mengikat lehernya. Setelah itu dengan gercep John langsung melemparkan Rom ke tengah para buaya Sukurin. Tak lama kapal itu pun meledak. Untungnya John bisa menyelamatkan diri lur. Kini para suku di sana pun merasa senang karena kemenangan John. Dan Jane yang bangga dengan suaminya juga terlihat langsung memberi jatah kepada John. Singkatnya, William telah kembali ke London. Kepada Dewan Pemerintah, William mulai mengeluarkan bukti-bukti kuatnya tentang keburukan Rom dan Raja Leopard. Sejak saat itu, tepatnya pada 18 Juli tahun 1890, William mulai dikenal dengan panggilan George Washington Williams. Banyak juga orang yang berpendapat bahwa Williamlah presiden pertama di Amerika Serikat. Alur maju 1 tahun kemudian, John dan James yang memilih tinggal di Kuba semenjak kejadian lalu pun kini terlihat sedang merasa bahagia sekali karena akhirnya Jane melahirkan seorang bayi. Dan film pun selesai. Gimana nih lur, aktingnya Sugar Daddy Mbak Yani? Begitu mengesankan sekali kan? Dari film ini Mbak Yani jadi tahu ternyata meski Tarzan memutuskan untuk menjadi manusia normal, tidak sepenuhnya membuat dia puas dan menemukan jati diri sebenarnya. Ya wes lur, sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you.